Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini saya bikin di waktu malam, jadi selamat malam. Dalam video kali ini saya melanjutkan pembahasan soal nomor 14 workbook. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai soal nomor 14 yaitu connecting affiliates, di mana kita diminta untuk membuat diagram hubungan, kemudian selisih nilai investasi, pendapatan investasi, jurnal investasi, dan saldo investasinya. Dari pertanyaan di sini nanti bisa kita lakukan penyelesaian nomor 15, yaitu untuk melengkapi worksheet atau laporan konsolidasi antara P, S, dan M. Sebelumnya, yang belum melihat video mengenai nomor 14, silakan melihat nomor 14, atau yang perlu diperhatikan bahwa di dalam soal nomor 14 ada beberapa hal yang saya rubah. Yang pertama, di bawah sini, akuisisi P ke S yang sebelumnya 320M saya ganti menjadi 400M. Kemudian akuisisi dari S ke M yang sebelumnya 20M saya ganti dengan 25 miliar. Kemudian cash sebagai penyeimbang di dalam worksheet tersebut. Oke, di sini diketahui simbolnya seperti ini ya, diagramnya. P membeli S 80%, S beli M 10%, dan P beli M 60%. Kemudian pada pembelian P ke S itu menghasilkan paten sebesar 20.000 dan amortisasinya 5.000. Sedangkan pada saat akuisisi P ke M akan menghasilkan goodwill sebesar 20.000, dan pada S ke M menggunakan cost method tidak ada ekses yang dialokasikan ke identifiable net assetnya karena nilai consideration transfernya itu sama dengan nilai book value ekuitasnya yang diperoleh, yaitu sebesar 25.000. Berikutnya, setelah kita menyelesaikan nomor 14, di mana kita sudah menghasilkan paten diketahui 5.000, goodwill-nya, amortisasinya 5.000, patennya 20, goodwill-nya 20.000, kemudian income from M 60-nya 24, income from S-nya 100.000, dan pendapatan investasi S berupa dividend income sebesar 2.500. Kemudian juga ya, saldo investasinya 452, kemudian untuk yang investasi M yang 60 171, dan investasi in M10 menggunakan metode cost sebesar 25.000. Oleh karena itu di sini yang ini adalah worksheet-nya. Ya, worksheet-nya sudah saya kerjakan, saya hanya akan menjelaskan. Kalau biasanya saya sambil mengerjakan, sekarang sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Yang ada tebel-tebel di sini ya, yang ada warna-warnanya di sini, ada background-nya di sini adalah yang kosong-kosong. Oke. Yang kosong-kosong kemudian diisi. Income from S-nya tadi sudah kita temui di nomor 14 sebesar 100.000, income from M-nya 24.000, ini yang kosong. Kemudian untuk S-nya berupa dividend income sebesar 2.500. Dari sini kita sudah bisa mengisi berapa net income P dan berapa net income dari S, yaitu 219.200 dan 130.000. Kemudian setelah kita tambahkan dengan beginning return earning dan kita kurangkan dengan dividen, maka akan kita bisa hitung return earning pada 31 Desember 2020, yaitu 639.200, 250.000, dan 115.000. Setelah kita menghitung RE di sini, sebaiknya langsung Anda masukkan ke bagian RE di bawah sini. Kenapa? Karena dengan kita memasukkan RE di bawah di sini, kita bisa menghitung berapa total liabilitas plus ekuitasnya.
nanti digunakan untuk membandingkan dengan berapa total asetnya untuk mengisi cash di sini. Ini cashnya kosong ya, kemudian yang saya kasih warna ini saya ganti warnanya. Oke. Yang saya kasih warna biru di sini, ini adalah angka-angka yang saya sudah rubah. Berbeda dengan soal aslinya. Kenapa? Kalau saya gunakan soal aslinya, angka-angka aslinya, maka nanti nilai cashnya negatif. Kemudian kita isi berapa investment in S. Tadi sudah dihitung ketemu 452.000 di video kemarin atau di video sebelumnya, ya sebelumnya 452.000. Kemudian untuk investment in M, ya di sini saya tulis M60 ya, kalau di dalam soal kan investasi in M, kemudian kita disuruh ngisi di bukunya P dan di bukunya S. Oke, di sini saya pisahkan karena ini memudahkan buat saya untuk mengidentifikasi investasi M yang mana. Jadi di sini yang 60, 171.000 di sini. Kemudian yang investasi M yang 10 itu punyanya S itu sebesar 25.000. Oke, kemudian kalau dijumlahkan nanti kan berbeda nih dengan total liabilitas ekuitas. Kemudian selisihnya Anda masukkan ke dalam cash. Oke. Ini line-nya saya ubah jadi 150.000, buildingnya 140.000 dan equipment-nya sebesar 250.000. Ini berbeda dengan aslinya. Sehingga di sini kita akan ketemu total asetnya sama dengan total liabilitas plus ekuitas karena sudah kita masukkan angka penyeimbang di cash di sini. 69.200 dan 146.000. Untuk kalau misalnya kita tidak mau ngitung yang di sini, kita sebenarnya bisa menghitung angka-angka yang kosong di sini. Namun setelah kita memasukkan semua jurnal eliminasi. Oke, kita lihat ya. Kita masuk ke jurnal eliminasi terlebih dahulu. Jurnal eliminasi yang kita buat ya, adalah yang pertama kita mengeliminasi income from S. Tadi income from S, dividend S, investment in S itu sebesar 100.000, 48.000 dan 52.000. Yang berikutnya adalah kita menghapus income from M yang 60. 24.000, dividen M-nya 15.000 dan investment in M-nya sebesar 9.000. Dan yang ketiga kita menghapus dividen income. Ini punyanya S ya, dividen income pada dividen M sebesar 2.500. Kemudian kita eliminasi ekuitas beginning S dan kita eliminasi investment in S dan munculkan NCAS beginning. RE-nya tadi 180, CS-nya 100, PIC-nya 200.000 dan patentnya 20.000. Investment in S-nya tadi beli 400.000, sisanya adalah NCA beginning. Kemudian yang E di sini RE-nya 100, CS-nya 50, PIC-nya 100 dan pada saat P beli M itu muncul goodwill sebesar 20.000. Kemudian kita eliminasi semua investment in M. Saya bedakan dua, investment in M yang 60 dan investment in M yang 10. Yang in M 10 ini 25.000 karena kita menggunakan metode cost. Oke. Kemudian NCA M beginning berarti sisanya 83.000. Khusus yang investasi M di sini, ini ada pendekatan yang lain yaitu dengan mengalihkan ya, kalau di sini kan sebenarnya kita bisa mengalihkan di sini semua ya, 60% dikalikan total semua. Oke, kemudian investment in M yang 10 di sini, 25.000
Ini juga bisa ada pendekatan satu lagi, yaitu kita 0,1. Oke, jadi bisa biar bisa dibandingkan ya, ini ditambah 50 ditambah 100 ditambah 20. Oke. Ketemu 27.000. Kemudian sisanya di sini berarti 81.000. Oke. Untuk yang khusus yang di sini ya, pada saat Anda menghitung menggunakan angka 27, berarti Anda harus ada satu jurnal lagi, yaitu untuk mengupdate nilai investment in M yang versi 10, yaitu dengan menambahkan debitnya investment in M sebesar 2.000, sehingga nanti pada saat dieliminasi nilainya sudah 27.000. Oke, ini saya pakai yang sesuai aslinya 25.000, kemudian NCEM beginningnya 83.000. Kalau misalnya Anda mau pakai yang 27.000, kemudian di sini 81.000, diperbolehkan, namun jangan lupa untuk tambahkan satu jurnal lagi, yaitu update investment in M yang versi 10%. Oke. Kemudian selanjutnya lagi yang F di sini amortisasi paten, amortisasi expense pada paten 5.000, kemudian kita munculkan NC expense S, dividen S, dan NC ending sebesar 25.000 sesuai dengan pembagian yang sudah dibahas di video nomor 14 ya di sini. 25.000 dan 12.000 di sini. Oke, kemudian NC expense M sebesar 12.000, dividen M-nya 7.500 dan NC ending-nya sebesar 4.500. Kemudian setelah Anda bikin jurnal eliminasi di sini, silakan Anda masukkan ke bagian eliminasi di sini ya, di kolom eliminasi. Ya di sini, ya Anda tinggal masukkan saja, jangan sampai salah tempatnya. Oke, kemudian setelah Anda masukkan, ya seperti biasa Anda akan jumlahkan PSM di sini. Anda jumlahkan di sini ketemunya berapa, income from S, income from M, dividend income ini pasti nanti di sininya 0. Oke, kemudian COGS-nya Anda jumlah semua, diversion expense-nya juga Anda jumlah semua, kemudian operating expense-nya dijumlah semua PSM, kemudian ada amortisasi paten di sini 5.000 Anda jumlah, ketemu 216.900. Kemudian ada other expense ya, Anda jumlah juga. Kemudian ini biasanya nggak diisi ya, tapi ini nggak apa-apa diisi, Anda jumlahkan ketemu net income, karena kalau consolidated kita biasanya langsung menghitung consolidated net income, ini dijumlahkan biar sama dengan kolom di sebelah kiri ya. Oke, kemudian NCE expense-nya ada dua, NCE expense dari M dan NCE expense dari S. Oke, kemudian consolidated net income-nya di sini adalah sebesar 220.700. Kalau kita pakai metode ekuitas kan harusnya sama antara P dan consolidated. Ini berbeda karena di sini pada akuisisi S ke M itu menggunakan metode cost, bukan metode ekuitas, sehingga menyebabkan adanya perbedaan. Oke, berikutnya yaitu di sini kita menghitung RE consolidated. Ya, RE consolidated ditambah RE beginning dari P, kemudian dikurangi dengan dividen dari P. Oke. Karena di sini kan nanti dividennya kan dieliminasi semua nih dua ini. Sehingga tinggal punya P itu sebesar 80.000. Sehingga akan ketemu RE 640.700. Kemudian dijumlah di sini cash-nya, AR-nya, inventory-nya, land building dan sebagainya. Kemudian tadi saya sampaikan kalau kita tidak tahu angka 452 di sini, sebenarnya kita bisa menghitung dengan cara Anda jumlahkan setelah Anda masukkan semua jurnal di sini, yang bagian investment S-nya Anda jumlahkan. Kenapa? Karena nanti
debit di sini dikurangkan dengan jurnal eliminasi, investment in S kan harus kosong atau harus dieliminasi. Di sini harusnya 0. Investment in M juga sama. Anda tinggal jumlahkan di sini. Pada saat Anda jumlahkan ininya sama dengan yang ada di sini, berarti jawaban kita sudah benar. Oke, 25.000 dikurangi 25.000 di sini juga 0 di sini. Oke. Ini juga 0 karena kan tadi kita ngitungnya dari sebelah kanan ya. Dijumlah. Jadi kalau sini dikurangkan dengan ini juga pasti 0 di sini. Oke, goodwill-nya jangan lupa dimunculkan, patentnya juga jangan lupa dimunculkan. 20.000 dikurangi 5.000 dan seterusnya sehingga nanti jumlahnya adalah 1.711.200. Ini adalah hasil consolidated statement-nya. Oke, demikian pembahasan mengenai laporan konsolidasi untuk bentuk connecting affiliates soal workbook nomor 15. Oke, Anda bisa melihat di sini. Saya kecilkan. Ya. Oke. Bentuk laporan konsolnya. Oke, nanti silakan teman-teman bisa latihan sendiri untuk menyelesaikan soal nomor 14 dan 15. Oke, demikian video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.